Dari Jalan M Sanghaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound, bincang spesial bersama saya Widya Pradipta di sini pendengar. Dan seperti yang sudah disampaikan baik di media sosial kami, kemudian tadi juga sudah disounding di program pagi gitu ya, bahwa bincang spesial kali ini akan bersama dengan Balai Besar POM Yogyakarta atau BBPOM. Dan tema hari ini adalah perizinan pangan pendengar. Jadi kalau berbicara tentang pangan, ini pasti sangat menarik sekali, karena baik produsen maupun juga konsumen ini harus tahu seperti apa sih perizinan pangan. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Eti Rusmawati STP, ini koordinator kelompok substansi Infokom BBPOM. Kemudian juga ada Ibu Wulandari STP, pengawas farmasi makanan muda BBPOM Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini siang ya Bu ya. Selamat siang Bu Eti dan juga Bu Wulan. Apa kabar? Selamat siang tapi semangat pagi. Oke, boleh. Selamat siang. Semangat pagi ya, Bu Eti dan juga Bu Wulan, apa kabar? Selamat siang, baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih sudah berkunjung di Star FM ya, ibu-ibu ya. Wah, ini kita perempuan semua ya hari ini. Dan temanya ini sangat menarik, perizinan pangan. Mungkin juga Anda pendengar Star FM ini salah satu pelaku usaha yang sedang mengusahakan mendapatkan izin gitu ya, terkait dengan usaha yang sekarang dilakukan. Nanti bisa tanyakan langsung, kita ajak Anda untuk mengikuti perbincangan ini di line WA kita di 0818621013 atau juga bisa melalui Instagram, tulis aja di kolom komentar @StarJogjaFM. Baik, Bu Eti dan juga Bu Wulan, kalau ngomongin tentang perizinan pangan, kita ke pangan dulu ya, Bu Eti dan Bu Wulan. Mungkin banyak juga yang belum tahu pangan itu definisinya seperti apa, kemudian yang termasuk dalam pangan ini apa saja. Mungkin kan nggak cuma makanan yang biasa kita makan gitu ya Bu ya, tapi definisi pangan ini menurut Balai Besar POM Yogyakarta seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Mbak. Panggilannya apa Mbak? Widya? Mbak Widya ya. Jadi kita ada yang kita ampu ya, yang kita acu pedomannya adalah Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Di situ menyebutkan bahwa definisi pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi kalau pangan itu adalah definisi besarnya. Mungkin kalau kita sehari-hari kita sering ya makanan, minuman itu termasuk di dalam kategori pangan. Termasuk juga di sini adalah bahan tambahan pangan, jadi bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan pangan tersebut. Misalnya ada pengawet, ada pewarna, ada pemanis, itu termasuk juga sebagai kategori pangan. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi ya, ada banyak, yaitu nggak cuma makanan tapi minuman juga, bahkan sampai tambahannya gitu ya Bu ya, ini termasuk dalam pangan. Nah, kalau mengacu pada definisi tadi, ada makanan yang diolah, kemudian ada makanan juga atau pangan yang tidak diolah. Nah, ini seperti apa Bu? Iya, terima kasih Mbak Widya dan pendengar Star FM semua. Jadi untuk pangan yang tidak diolah itu sering disebut juga adalah pangan segar Mbak, yaitu pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Jadi contohnya ada banyak ya Mbak, ada buah, sayur, ikan, unggas, daging. Nah, untuk pangan segar ini kewenangannya ada di kementerian terkait Mbak. Jadi misalnya untuk produk pertanian dan peternakan itu kewenangannya di Kementerian Pertanian. Kemudian untuk produk ikan itu di kewenangannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti itu Mbak. Kemudian untuk pangan yang diolah disebut juga pangan olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Contohnya adalah makanan siap saji seperti soto, sate, rawon, maupun makanan olahan lain ya, seperti keripik, nugget, susu, bakso, dan sebagainya. Nah, kewenangannya ada di Kementerian
Kesehatan dan Badan POM. Jadi seperti kita tahu ya Mbak, metode pengolahan pangan itu ada banyak ya, ada pemanggangan, pengasaman, pengeringan, pengawetan dan sebagainya. Oke, jadi memang makanan yang kita jumpai sehari-hari ini ya pendengar STR FM, ini masuk dalam kewenangan dari Kementerian Kesehatan maupun juga Badan POM gitu ya, betul, untuk mengawasi gitu. Dan olahan pangan itu tadi kan banyak sekali Bu, macamnya, ragamnya sekarang, apalagi sudah kreatif-kreatif nih pelaku usaha ya membuat makanan segala rupa nih. Nah, gimana kewenangannya Badan POM baik dari sisi perizinan kemudian dari pengawasannya sendiri juga seperti apa? Ya, jadi kalau dari sisi perizinan itu kita bedakan menjadi dua ya. Pangan yang memang dia wajib izin edar dan pangan yang tidak perlu izin edar. Oke. Karena kadang-kadang kita suka ditanyain, Bu, saya ini usaha soto, izin edarnya di mana? Nah, ada beberapa produk pangan yang memang tidak ada kewajiban untuk mencari izin edar. Contohnya pangan yang siap saji tadi, ada sate, soto, somai, nah itu tidak wajib izin edar. Kemudian pangan yang masa simpannya kurang dari 7 hari, misalnya kita bikin klepon, bikin wajik, bikin jajanan pasar itu ya, itu tidak perlu izin edar karena dalam jangka waktu kurang dari 7 hari dia sudah basi. Kemudian ada juga pangan yang dikemas langsung di hadapan pembeli. Jadi kalau kita lihat di supermarket, di pasar, itu kadang-kadang kan ada orang jualan bakso, jualan nugget, tetapi mereka ngambil sendiri, kemudian ditimbang. Nah, dikemas langsung di hadapan pembeli itu juga tidak wajib izin edar. Kemudian ada lagi satu, yaitu pangan yang digunakan sebagai bahan baku. Jadi end usernya itu bukan konsumen, tetapi end usernya adalah sesama produsen. Mungkin saya bikin serbuk susu kambing, tetapi saya nggak jual ke konsumen, saya jualnya itu ke pabrik untuk diolah menjadi 3-in-1, susu campur gula, campur kopi. Nah itu tidak perlu izin edar juga. Jadi di sini intinya ketika pangan itu wajib izin edar saat dia dikemas dan dijual secara eceran langsung kepada konsumen. Nah, kemudian ini izin edarnya juga dibagi dua karena kewenangan pangan olahan itu kan ada di Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Kalau Mbak Widya bisa melihat ya, kadang-kadang kalau kita baca itu ada izin edar dengan tulisan PIRT. Iya, betul. Nah, itu izin edar yang dikeluarkan dari pemerintah daerah setempat, pemerintah kabupaten dan kota. Biasanya kategorinya adalah produk-produk pangan yang memang resiko rendah. Jadi dia secara potensi cemarannya itu rendah. Misalnya ada keripik itu kan ini ya, rusaknya akan lama dan dia juga tidak mudah terjangkit oleh mikroba. Tetapi kalau produk pangan yang resiko tinggi, yang potensi cemarannya juga tinggi, misalnya yang terbuat dari susu, dari daging, dari ikan, nah itu izin edarnya di Badan POM. Jadi ada dua izin edar yang mengeluarkan untuk produk pangan itu, dari kabupaten kota dalam bentuk PIRT dan dari Badan POM dalam bentuk MD, makanan dalam, atau kalau impor itu ML, makanan luar. Oke, jadi memang Anda pendengar STAR FM yang punya usaha yang tadi yang langsung ke konsumen, tetapi juga masa simpannya kurang dari 7 hari itu sudah basi, jadi tidak perlu untuk mendapatkan izin dari Balai Besar POM gitu ya Bu ya. Jadi ada yang banyak yang salah kaprah Bu. Ya betul, karena kadang-kadang itu mereka bikin tahu minta izin ke kami. Karena ya mungkin karena memang belum tahu ya, takut kalau ada nanti ada operasi mendadak. Ya, sebetulnya ketika dia kurang dari 7 hari itu tanpa izin edar pun boleh. Jadi nggak usah takut mau dioperasi apapun, kan dasar hukumnya tidak ada. Jadi silahkan saja, cuman itu nanti ada yang namanya sertifikat layak higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi nanti yang disertifikasi adalah tempatnya, bukan produknya. Jadi bukan izin edar namanya, tetapi mensertifikasi tempat mereka melakukan produksi. Oh gitu. Oke, tapi ini juga dalam jangkauan yang lebih luas juga ya Bu ya. Kalau cuman
jangkauan UMKM tapi melibatkan sedikit orang, itu sepertinya juga bukan di Balai POM ya Bu, atau gimana? Kalau yang sertifikasi layak higiene sanitasi ini biasanya untuk produk-produk yang memang kurang dari 7 hari tadi, atau dalam bentuk restoran tadi ya, sate, soto, yang dalam bentuk warung makan. Nah itu disertifikasi tempatnya, sehingga diharapkan tempatnya pun memenuhi syarat untuk memproduksi makanan-makanan tadi sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Yes. Kenapa harus kayak gitu? Karena masyarakat atau konsumen juga perlu makanan yang aman dan juga yang sehat gitu ya, Bu Eti dan juga Bu Wulan. Karena kadang kan kenapa sih harus seribet itu? Ini juga untuk kebaikan dari kita sendiri, konsumennya, dan juga pelaku usahanya tentu saja ya Bu ya, untuk menghasilkan makanan-makanan yang sehat. Oke. Terus produk-produk pangan ini kenapa sih harus memiliki izin edar? Ini supaya juga tidak salah kaprah lagi ya pendengar FM yang sedang mendengarkan, dan juga mungkin yang punya usaha ini loh Bu ya, biar tahu bahwa kenapa loh harus punya izin edar. Iya Mbak Widya, jadi perkembangan teknologi dan ragam produk obat dan makanan saat ini kan berkembang pesat ya Mbak ya. Kalau kita lihat di pasaran tuh berbagai jenis produk itu dibuat dan terus mengalami pengembangan dan perubahan. Jadi untuk itu perlu satu mekanisme agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan semata Mbak, tetapi juga memperhatikan faktor keamanan produk. Jadi masyarakat sebagai konsumen akhir perlu dilindungi agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi ibarat kita berkendara Mbak, izin edar itu adalah seperti SIM. Ya, jadi kalau sudah punya SIM, sudah legal, nanti bisa mengendara dengan aman. Nanti produsen bisa memproduksi makanan dengan aman dan masyarakat menjadi tenang karena produk yang dihasilkan sudah terlindungi seperti itu. Kemudian juga bisa diproduksi secara besar juga ya Bu ya, karena betul, sudah ada izin edar tadi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah artinya Bu, kalau sudah punya izin edar ini artinya apa nih untuk para pelaku usaha, untuk para pengusaha-pengusaha ini Bu? Iya, jadi produk yang telah memiliki izin edar itu artinya telah dijamin keamanannya oleh instansi yang mengeluarkan izin edar sehingga produk aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Jadi tadi ya Mbak, yang instansi yang mengeluarkan kan bisa Dinas Kesehatan atau BPOM. Nah itu berarti sudah dijamin keamanannya. Kemudian ketika suatu produk sudah legal, maka bisa diedarkan di seluruh tempat tanpa harus khawatir ada operasi penertiban tadi yang seperti disampaikan Bu Eti juga Mbak Widya tadi ya, bisa diedarkan secara luas gitu. Kemudian produk pangan yang berizin edar itu akan meningkatkan nilai jual sehingga produk lebih memiliki daya saing dengan produk lain, terutama produk yang tidak berizin edar. Jadi masyarakat akan percaya ya dengan produk tersebut. Kemudian produk berizin edar akan selalu berada dalam pengawasan BPOM dan Dinas Kesehatan setempat karena secara periodik akan dilakukan pemeriksaan baik terhadap sarana produksi maupun uji produk yang ada di pasaran untuk memastikan keamanannya. Jadi pengawasan itu ada dua Mbak, ada pre-market sebelum produk tersebut dijual, kemudian ada post-market. Jadi setelah produk tersebut ada di pasaran seperti itu. Nah, secara periodiknya itu akan dilakukan mungkin ada setahun sekali atau 6 bulan sekali sih Bu. Periodiknya seperti apa? Kalau periodik itu kita tidak bisa menjamin ya, karena kan memang sarananya itu banyak. Di Jogja aja ada ribuan produk industri rumah tangga. Kalau yang produk dengan izin edar MD memang hanya sekitar 100-an ya. Kalau ini kita usahakan setahun sekali kita kunjungi. Tetapi untuk produk-produk yang industri rumah tangga yang PIRT tadi itu banyak sekali, sehingga kita melihat potensi resikonya kalau mereka produknya itu memang ada kemungkinan tercemar. Nah itu akan kita kunjungi karena memang SDM kita terbatas ya. Betul. Jadi kita ambilnya itu secara acak, melihat potensi resiko yang ada. Semakin tinggi potensinya untuk menghasilkan produk tidak memenuhi syarat, itu akan menjadi prioritas kita untuk melakukan pemeriksaan. Oke, jadi juga harus dilihat juga dari potensinya ya Bu. Iya, ini betul. Potensinya tidak terlalu besar, jadi memang di sampling di ini aja Bu, diacak aja gitu ya. Cukup mewakili. Oke, baik. Dan ini Mbak Widya, jadi pengawasan produk itu
bisa 3 pilar, Mbak. Bisa dari pemerintah dalam hal ini mungkin BPOM sama Dinkes, kemudian dari masyarakat, kemudian bisa juga dari pelaku usaha. Jadi semua bisa mengawasi, baik dari masyarakat, pelaku usaha maupun dari pemerintah. Jadi nanti masyarakat kalau misalnya menemukan produk yang sekiranya dicurigai bisa melaporkan seperti itu. Melaporkannya langsung ke BPOM atau harus ke dinas atau pemerintah setempat dulu nih, pemerintah daerah atau pemerintah kota dulu? Bisa ke BPOM, nanti kita sampaikan ke dinas terkait. Baik. Jadi memang nggak hanya tugas ibu-ibu dari BPOM saja ya, karena makanan banyak banget ini ya pendengar Star FM, kita juga punya andil untuk mengawasi secara bersama-sama. Apalagi kita yang di lapangan lebih paham ya Bu ya, makanan-makanan ini yang biasa kita konsumsi ini apakah juga ada potensi yang mencemarkan yang tinggi atau tidak gitu. Nah, lalu Bu, prosedur nih untuk mengurus izin edar itu tadi apa yang perlu dipersiapkan untuk akhirnya mendapatkan izin edar nih? Syarat-syaratnya apa saja Bu Eti dan Bu Wulan? Ya, jadi kita sudah terintegrasi ya, karena ini memang instruksi dari Presiden, sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja di mana semua perizinan itu satu pintu. Jadi kita sudah masuk juga ke sistem OSS. Online Single Subsystem, semua perizinan ada di situ, termasuk perizinan untuk pangan ini. Jadi di situ nanti syarat utamanya adalah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Kalau sudah memiliki NIB itu nanti silahkan ke proses selanjutnya, yaitu mengurus izin edar. Tentu saja nanti disesuaikan dengan jenis produknya dan kondisi sarananya. Kalau tadi misalnya untuk industri rumah tangga itu kan biasanya bikinnya masih di dapur rumah tangga ya, dapurnya masih menyatu. Nah itu silahkan diproses di OSS dengan mengajukan izin PIRT. Namun produknya juga terbatas, tidak semua produk bisa diproduksi oleh industri rumah tangga. Nah, kalau memang produknya adalah produk-produk yang wajib izin edar MD, nanti silahkan ada menu di situ namanya PBUMKU ya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, itu dipilih yang kewenangannya ada di Badan POM berupa izin edar MD. Jadi memang ada beberapa persyaratan, tetapi yang umum itu yang pertama harus memiliki NIB terlebih dahulu. Kemudian yang kedua harus sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sarananya. Kemudian yang ketiga, kalau sarananya sudah oke nih hasil pemeriksaan kami, nanti baru mengurus ke izin edar. Ini kalau MD ya, tetapi kalau PIRT itu gampang Mbak. Nanti Mbak Widya bisa coba deh, itu 5 menit juga bisa jadi PIRT-nya. Karena sekarang prinsipnya usaha dulu. Karena ini resiko rendah ya. Jadi prinsipnya usaha dulu, saya kasih nomornya, nanti dalam jangka waktu 3-6 bulan akan disurvei oleh Dinas Kesehatan setempat. Ya, jadi kalau sudah pinter IT nih, mengurus PIRT itu mungkin 1 jam nomor PIRT-nya bisa keluar 100 PIRT bisa. Karena memang konsepnya sekarang adalah izin edar itu keluar dulu, nanti pemeriksaan sarannya akan berjalan beriringan. Ini dipermudah juga gitu ya untuk para pelaku usaha untuk akhirnya tidak repot-repot lagi karena ada OSS itu tadi, online single dan system. ini bisa dilakukan di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah sambil tiduran mungkin atau pas libur-libur buka OSS, nanti bisa menghasilkan outputnya nomor izin edar PIRT. Ini untuk yang masih awam sekali ya Bu Ulan dan juga Bu Eti, kalau nomor induk berusaha ini didapatkan dari mana dulu nih Bu? Ya sama di OSS juga OSS, namun ini kewenangannya adalah di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu. Biasanya kalau di kabupaten itu ada yang namanya mall pelayanan publik, nanti bisa urus di situ. Tapi ini pun sebetulnya sudah secara online ya. Jadi kalau sudah pinter IT itu tinggal scan, upload, unggah. Nah, tinggal 3 itu, scan dokumen, kemudian di-upload di persyaratan yang ada di OSS. Iya, jadi alamatnya OSS Go ID ya Bu Eti ya. Betul. Nah, di situ bisa diupload dari rumah, nanti persyaratannya KTP biasanya, kemudian nanti ada data-data seperti alamat dan sebagainya. Kemudian nanti
pelaku usaha kan memilih KBLI. Jadi KBLI itu disesuaikan dengan jenis usahanya, Mbak. Seperti itu. Nanti setelah itu baru mengajukan tadi namanya PB Unku. Siap. Jadi tinggal langsung aja klik di oss.id gitu ya, Bu Wulan, untuk tahu. Ini hampir mirip kayak kita misalnya memasukkan data-data seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu ya, Bu, betul. Tinggal ngikutin aja alurnya di situ, dimasukkan aja. Dan di situ kalaupun bingung, di situ ada petunjuknya, ada informasinya, bisa dibaca apa-apa saja yang harus dilakukan. Pokoknya sekarang untuk berusaha itu semakin dipermudah. Dan dipermudah dengan OSS itu tadi. Ya, jadi betul. Semua langsung terintegrasi gitu. Di situ. Kalau dulu kan masing-masing instansi punya aplikasi sendiri-sendiri ya. Kalau sekarang semuanya sudah dimasukkan di OSS. Jadi buka oss.id itu langsung bisa mau perizinan apa saja sudah ada di situ. Oke, mantap banget nih ya pendengar Star FM ya. Jadi jangan takut, jangan mikirnya udah yang wah ini pasti nanti ribet nih syaratnya, dokumen-dokumennya apa saja. Langsung aja klik dulu deh nih oss.id untuk tahu kira-kira apa saja nanti yang dipersiapkan atau dibutuhkan. Jadi tinggal upload gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi bincang spesialnya terkait dengan perizinan pangan ini. Kira-kira ada nggak ya persyaratan tertentu dalam mengurus izin edar? Nanti kita akan lanjutkan. Kita ajak Anda pendengar Star FM untuk ikut berdiskusi di line WA kita di 0818621013 atau bisa langsung di kolom komentar Instagram kita @star_jogja_fm. Kita akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound masih di bincang spesial bersama dengan BBPOM Yogyakarta, pendengar Star FM, dan tema kita adalah terkait dengan perizinan pangan. Masih bersama dengan Ibu Eti Rusmawati STP selaku koordinator kelompok substansi Infokom BBPOM Yogyakarta, kemudian juga Ibu Wulandari STP, pengawas farmasi makanan muda BBPOM Yogyakarta. Tadi sudah disinggung ya syarat-syaratnya apa saja yang harus dilakukan para pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar. Nah, terkait dengan oss.id atau online single system ini, kalau untuk anak-anak muda, kita kaum milenial nih, wirausaha milenial tuh sangat gampang ya Bu ya, karena kita sudah terbiasa dengan teknologi. Tapi ada juga beberapa pelaku usaha yang agak kesulitan Bu terkait dengan melakukan OSS ini gitu ya. Nah, ada pendampingan tidak yang dilakukan oleh BBPOM untuk mengurus izin edar ini? Iya Mbak, jadi kita siap mendampingi pelaku usaha ya untuk mengurus izin edar. Jadi kita membuka layanan setiap hari di kantor BPOM di Jalan Tompean, Tegalrejo, Yogyakarta. Itu setiap hari kerja Mbak, dari Senin sampai Jumat. Monggo Bapak Ibu pelaku usaha yang ingin mengetahui persyaratan atau prosedur untuk mengurus izin edar bisa menanyakan ke kantor BPOM. Kemudian selain kantor BPOM ada juga di Mall Pelayanan Publik. Itu ada di kota, kemudian Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Kemudian kita juga membuka layanan online melalui website, kemudian melalui WA layanan, kemudian media sosial juga. Jadi sekarang kan banyak juga yang senangnya dari rumah, tanya lewat WA atau telepon gitu bisa Mbak, email juga bisa. Untuk WA layanan masyarakat bisa mengakses di 0811-254-3633. Gitu. Bahkan di media sosial juga ya Bu ya. Iya, ada Twitter, ada Instagram, kemudian Facebook dan YouTube juga ada. Apa Bu alamat akunnya Bu? Oh ya, alamatnya BBPOM Yogyakarta. Nanti Yogyakarta. Ada underscore, ada titik seperti itu. Oke, jadi memang ini semakin dekat ke masyarakat, akhirnya melakukan banyak cara supaya masyarakat tidak terlalu sulit gitu ya Bu ya, untuk bertanya, sekedar bertanya dulu gitu. Kira-kira apa saja syaratnya tadi dengan
WA aja ini juga 24 jam nggak Bu nih? Kasihan miminnya ya Bu ya kalau 24 jam ya. Ya nanti adminnya nggak bisa tidur. Iya, makanya ini tetap di jam operasional ya Bu ya. Ya, Semuanya di jam operasional, jadi nanti bisa langsung tanyakan aja. Yang lebih enak mungkin untuk chatting gitu ya Bu ya. Sebelum akhirnya mengurus ke OSS tadi, monggo silahkan aja tadi sudah disampaikan nomornya ya. Kemudian websitenya juga ya Bu ya. Websitenya di BPPOM Yogya POM Go ID. Ya, kemudian kita juga sering hadir di pameran-pameran Mbak. Seperti kemarin di pameran Hari Kesehatan Nasional, kita juga melayani konsultasi di situ. Jadi manfaatkan juga untuk Anda pendengar Star FM. Kalau misalnya ada pameran-pameran seperti itu, hadir aja langsung datang gitu ya. Supaya lebih kenal juga nih. Kayaknya kan ada ya Bu beberapa pelaku usaha atau ibu-ibu mungkin bapak-bapak yang lebih nyaman, lebih mantap itu ketemu langsung daripada chatting lewat WA maupun Instagram dan sebagainya. Apalagi gitu. kalau aplikasi ya Mbak, biasanya lebih mantap kalau datang langsung. Jadi bisa manfaatkan beberapa pameran gitu ya. Kemudian cuman kalau ini Mbak, jadi kalau memang bagi yang benar-benar pemula ya, kadang-kadang kan kasihan ya, sudah jauh-jauh ke tempat kami, ternyata produknya itu tidak masuk kategori wajib izin edar. Jadi kan sudah buang energi, buang uang untuk ongkos ke balai ya. Jadi silakan kalau masih pemula atau masih hanya sekedar menanyakan ini wajib izin edar enggak sih, boleh pakai WA saja dulu. Nanti kalau pertanyaannya sudah masuk ke aplikasi atau sudah masuk ke lebih detail lagi, silahkan datang. Nah ini juga himbauan yang keren banget Bu ini, karena kadang kita juga waduh jangan-jangan ini aku usahanya ikut ke Balai POM, tapi ternyata karena masih skalanya masih kecil, potensi pencemarannya masih rendah, jadi sebenarnya tidak perlu gitu ya. Iya betul. Jadi bisa memanfaatkan tadi media sosial yang sudah disiapkan oleh BBPOM Yogyakarta. Kemudian untuk UMKM Bu, kita tahu bahwa UMKM ini lumayan ya Bu ya, banyak sekali di Yogyakarta. Kalau boleh dirunut, wah tuh udah luar biasa ya Bu pergerakannya ya Bu ya, UMKM di Yogyakarta. Nah ini apakah ada pendampingan untuk pelaku UMKM untuk mengurus izin edar ini Bu? Iya, tentu saja ada Mbak. Jadi kita melakukan pendampingan itu dengan jemput bola, kemudian dengan pelayanan prima. Jadi pelaku usaha diundang untuk bertemu dengan fasilitator dari pusat. Jadi untuk izin edar kan yang mengeluarkan adalah Badan POM pusat Mbak. Jadi pelaku usaha diberi kesempatan yang sedang melakukan proses registrasi itu untuk bertemu langsung dengan petugas dari pusat begitu. Jadi nanti mereka akan diberitahu kurangnya apa, langsung upload perbaikannya gitu, bisa langsung keluar izinnya. Jadi percepatan itu ada. Kemudian kita juga memberikan pendampingan untuk yang masih awal-awal, juga kita berikan pendampingan. Jadi melalui aplikasi New Kulinerku Oke, itu masyarakat atau pelaku usaha bisa mendaftar. Kemudian di aplikasi itu kita akan menggandeng instansi lain. Jadi misalnya Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kesehatan. Jadi kita bersama-sama melakukan pendampingan. Jadi untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh izin edar. New Kulinerku Oke ini apakah khusus untuk UMKM Ibu? Ya, jadi kalau aplikasi ini memang diperuntukkan bagi UMKM yang mereka memang inginnya adalah untuk mendapatkan izin edar. Nah, kita berkolaborasi dengan lintas sektor terkait ya, karena kalau Balai POM itu kan institusi pengawasan, sehingga kita tidak bisa memberikan istilahnya bantuan modal atau bantuan biaya. Nah, kita bergandengan tangan dengan Dinas Koperasi, ada Dinas Perindustrian yang mereka memang tupoksinya bisa memberikan modal. Jadi beberapa UMKM yang sudah mendapatkan izin edar, mereka itu free sama sekali, karena dalam proses ini biayanya dibantu oleh instansi daerah tadi, ada Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian. Mereka membantu secara penuh, karena memang untuk izin edar ini
ada biaya penerimaan negara bukan pajak ya, jadi tetap harus kita mengeluarkan biaya untuk membayar dan kita mengeluarkan biaya juga untuk uji produk. Nah ini bisa ditanggung oleh lintas sektor terkait. Bahkan kadang-kadang kalau dinas perindustrian itu memberikan bantuan juga peralatan, bantuan juga perbaikan sarana. Jadi monggo silahkan bagi UMKM yang memang belum mendapatkan izin edar, silahkan masuk login menjadi anggota di aplikasi New Kulinerku Oke. Nanti bersama-sama akan kita lakukan pendampingan sampai mendapatkan izin edar. Oke, baik. Ini bisa dimanfaatkan ya pendengar ya. Salah satu terobosan ini dari BPPOM Yogyakarta, New Kulinerku Oke. Ini bisa di-download di Play Store, Google Play Store ya, Bu ya. Betul. Jadi bisa dilakukan di rumah juga tadi. Kira-kira kalau nanti ada pertanyaan juga bisa langsung sampaikan di WA itu tadi ya Bu ya. Untuk pendampingannya luar biasa, sinergi bersama beberapa dinas terkait ya Bu ya untuk membantu pelaku UMKM nih. Ini karena sudah disupport nih. Ini juga kalau dulu itu mereka dinas-dinas itu kan memang memiliki dana untuk membantu. Tetapi kadang-kadang yang dibantu itu UMKM yang memang belum memiliki niat untuk mendapatkan izin edar. Jadi sudah mengeluarkan biaya banyak tapi ternyata izin edarnya nggak jadi. Nah kalau dengan adanya kolaborasi ini maka memang hanya benar-benar UMKM yang komitmennya kuat untuk mendapatkan izin edar. Kadang-kadang ada beberapa UMKM juga yang mereka itu putus di tengah jalan gitu, karena memang ketika ada pemeriksaan sarana kita juga harus ada pedoman ya, tidak bisa seenaknya saja sarana produksi itu dibuat. Kita juga harus ada pedoman agar produk yang dihasilkan itu aman. Nah ini yang kadang-kadang membuat UMKM itu berhenti di tengah jalan. Nah dengan adanya kolaborasi ini maka yang dibiayai oleh para dinas itu memang UMKM yang komitmennya tinggi, sehingga outputnya berupa izin edar itu pasti akan bisa dicapai. Yes, yang namanya usaha memang harus punya komitmen, kemudian juga konsisten ya Bu ya. Ya, komitmen dan konsistennya itu yang kadang-kadang kan ya orang kan banyak ya, kadang-kadang kan berhenti di tengah jalan akhirnya tidak jalan lagi. Padahal sayang kolaborasi ini sangat membantu gitu ya para pelaku UMKM, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti akan dibantu sampai mendapatkan izin edar begitu ya. Salah satu bentuk dorongan dari pemerintah, kemudian kolaborasi juga bersama dengan BPPOM Yogyakarta. Kemudian Bu Eti dan juga Bu Wulan, misalnya nih ada pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar nih, apakah nanti akan terkena sanksi nih Bu? Kalau terkena sanksinya seperti apa? Iya Mbak, jadi tentu saja terkena sanksi ya Mbak, karena di peraturan kan sudah ditetapkan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar itu dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Pangan tadi yang disampaikan Bu Eti, yaitu nomor 18 tahun 2012 pasal 142 yang menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat baik itu di dalam negeri maupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Tapi pelaku usaha tidak perlu takut juga ya, kita biasanya memberikan sanksi itu bertahap Mbak, dari mulai pembinaan kemudian surat peringatan seperti itu. Bu Eti dan juga Bu Wulan, boleh saya ini ya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Takutnya nanti malah belum terbaca ya Bu. Ini pertanyaannya, terima kasih @riandaputra81. Bahan pengawet yang boleh dipakai nih untuk bahan makanan apa saja ya Bu ya yang aman? Ya, bahan pengawet itu ada 2, yang dia sifatnya alami dan sintetis. Kalau yang alami kita dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah tahu ya. Yang pertama ada gula. Orang kalau manis itu biasanya lebih awet. Jadilah orang manis karena lebih panjang umur ya. Kemudian ada garam. Makanya banyak produk ikan yang diasinkan karena itu tujuannya adalah pengawetan. Kemudian kondisi asam. Semakin asam itu akan semakin awet juga. Misalnya kita bikin acar ya. Kalau timun kita makan itu kan disimpan paling
sudah dikupas besok sudah busuk ya, layu. Tetapi ya ketika dikasih asam, kondisinya asam itu bisa disimpan beberapa lama. Jadi ini adalah pengawet alami, ada gula, garam, asam. Kemudian ada pengawet sintetis. Nah kalau ini buatan pabrik, buatan industri. Ini banyak macamnya, tergantung dari jenis produk pangannya. Misalnya kalau produk-produk bakery seperti roti, itu pengawetnya ada kalsium propionat. Kemudian kalau produk sirup, sari buah, itu ada pengawetnya benzoat. Kemudian kalau produk-produk itu berupa gula, itu gula aren ya, karena kadang-kadang kalau gula aren itu meskipun dia awet tetapi memang masih membutuhkan pengawet untuk biar tidak mudah lembek. Itu ada bisulfit. Kemudian kecap itu juga ada pengawetnya bisulfit. Nah ini adalah pengawet-pengawet sintetis yang penggunaannya diatur oleh Badan POM. Jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakan. Ada jenis produk tertentu dengan pengawet tertentu, karena kadang-kadang hasil sampling kita itu ada pengawet yang bakpia tapi pengawetnya kok benzoat. Nah itu sebetulnya menjadi tidak efektif ya, karena pengawetnya adalah pengawet yang salah. Jadi silahkan ketika pelaku usaha pengen menggunakan pengawet untuk produknya, baca dulu aturannya supaya tidak salah dalam memilih pengawet. Di situ di peraturan nomor 11 tahun 2019 dari peraturan kepala badan itu juga menyebutkan batas maksimalnya berapa, sehingga kita tidak menambahkan bahan pengawet yang berlebihan. Karena kalau berlebihan tentu saja akan berefek terhadap kesehatan. Ini Bu Eti dan juga Bu Wulan, kalau misalnya kita biar tahu nih Bu, bahan pengawetnya apa saja yang memang sudah diizinkan oleh Badan POM nih, apakah ada list Bu di website-nya tertulis ya? Ini di peraturan tadi sudah saya sampaikan di peraturan nomor 11 peraturan kepala badan tahun 2019. Ini bisa dilihat di website Badan POM ya, di www.pom.go.id. Nanti di bagian JDIH atau bagian peraturan. Silakan bisa dilihat di situ. Bisa dilihat. Betul. Terus kita dari Badan POM juga ada aplikasi Mbak, Ayo Cek BTP. Jadi bahan tambahan pangan itu kalau disingkatkan BTP. Itu bisa di-download di Play Store juga, Ayo Cek BTP. Nanti di situ bisa diketahui. Jadi ringkasan dari peraturan tersebut sudah ada di situ semua. Jadi misalnya produknya masuk kategori pangan apa, kemudian nanti ingin menggunakan pengawet itu berapa batasnya, di aplikasi itu sudah ada. Kemudian hati-hati juga, masyarakat juga tidak boleh menggunakan pengawet yang dilarang. Jadi salah satu pengawet makanan yang dilarang itu ada formalin, Mbak. Tentu aja Bu ya, itu adalah pengawet mayat dan tidak boleh ditambahkan pada makanan seperti itu. Siap. Pertanyaan berikutnya @nugrahaning ati. Bahan makanan olahan rumah tangga itu standarnya bisa awet berapa lama ya Bu ya? Jadi kalau kita melihat keawetan atau umur simpan produk itu tergantung dari pelaku usahanya. Jadi penetapan masa kadaluarsa itu diserahkan ke masing-masing produsennya. Produsen bisa melakukan penelitian secara sederhana. Mungkin misalnya saya bikin kemudian saya tempatkan di ruang ini, nanti setiap hari diamati secara organoleptik, itu bisa. Tapi di sini intinya bahwa masa kadaluarsa itu ditetapkan oleh pelaku usahanya, karena kita tidak bisa menyamaratakan ya. Mungkin ada sarana yang dia kondisi sanitasi higiene ruangannya itu sangat bersih. Nah kalau sangat bersih itu otomatis dia akan memperpanjang umur simpan. Tetapi mungkin ada juga yang kondisinya seadanya atau perlakuannya mungkin saat mengemas itu ada yang nggak pakai sarung tangan. Nah itu akan memperpendek umur simpan juga. Jadi batas kadaluarsa itu ditetapkan oleh pelaku usahanya masing-masing dengan melakukan penelitian secara sederhana. Betul. Jadi memang sebelum diedarkan harus melalui proses tahapan itu ya Bu ya. Jadi yang karena jaminan keamanan pangannya itu yang menjamin adalah si produsen. Jadi produsen yang tahu produk saya ini seperti apa, apakah bisa tahan 1 bulan, 2 bulan atau 6 bulan, itu produsen yang tahu. Dan produsen yang memberikan jaminan kepada konsumen. Ini disampaikan juga melalui kemasan yang ada expert date-nya begitu ya Bu ya, supaya
konsumen juga paham dan tahu bahwa expired date ini sampai batasnya sampai berapa lama nih, ini awet gitu. Nah, ini terkait itu tadi ada pertanyaan juga, terima kasih untuk Mas Henry Setiawan gitu. Terkait kemasan, expired date, kemudian perlakuan produk, ini bagaimana pengawasan BPOM, kemudian juga obat makanan industri di pasar, misalnya nih maaf ada di supermarket, di toko-toko atau warung-warung. Iya, terima kasih Mas Henry Setiawan ya yang tanya. Tadi sudah disampaikan bahwa pengawasan produk itu meliputi 2 macam, yaitu pre-market dan post-market. Jadi itu termasuk label, Mbak. Label dan kemasan itu juga diawasi. Jadi apakah yang tertera di label itu sudah benar atau belum gitu. Jadi label itu adalah bentuk komunikasi antara produsen dengan konsumen. Jadi karena tidak bertemu langsung, maka keterangan tentang produk itu semua tertulis di label atau kemasannya. Nah, untuk pengawasannya tentu saja sudah dilakukan secara berkala. Jadi setiap tahun itu ada prioritas sampling dan pengawasan produk di pasaran, itu sudah diawasi oleh baik BPOM maupun Dinas Kesehatan yang mengeluarkan izin begitu. Jadi untuk pengawasan tidak hanya pada waktu Lebaran ya Mbak ya, biasanya kan yang terekspos di surat kabar mungkin pada waktu hari raya atau tahun baru, padahal itu sebenarnya sudah dilakukan rutin setiap hari begitu. Oke, siap. Ini ya nggak hanya waktu Lebaran aja atau hari raya saja, karena biasanya kita memang taunya dari situ gitu Pak ya, bahwa soalnya ini Mbak, kalau wartawan itu kan meliput kita hanya saat Lebaran. Betul. Jadi seolah-olah kita itu kerjanya hanya saat Lebaran. Padahal kalau wartawan mau sih boleh ngikut kita seharian itu setiap hari. Nah itu kita setiap hari melakukan pengawasan. Nah, ini yang harus diluruskan gitu ya Bu ya, bahwa kerjanya tuh setiap hari kok, nggak cuma waktu hari raya saja gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya, terima kasih juga, bagaimana tanggung jawab sosial, karena rata-rata banyak makanan, kemudian resiko memberikan pengetahuan ke customer, misalnya menjadi customer yang cerdas, paham indeks kecukupan gizi, bahaya makanan dan seterusnya. Monggo Bu. Ya, untuk tanggung jawab sosial ini memang di Balai Besar POM di Yogyakarta itu ada beberapa substansi ya. Substansi pemeriksaan itu yang tadi melakukan pengawasan setiap hari. Kemudian ada substansi penindakan. Nah, ini yang cari perkara, cari kasus. Kasus apa yang layak untuk diajukan ke meja hijau supaya memberikan efek jera. Kemudian ada substansi pengujian. Nah, ini yang tugasnya menguji. Kita melakukan sampling, kita beli produk obat dan makanan itu, kemudian kita uji apakah masih sesuai dengan standar keamanan dan mutu atau tidak. Kemudian satu substansi lagi yaitu substansi kami, informasi dan komunikasi. Nah ini kami bertugas untuk mencerdaskan masyarakat dengan jalan melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Salah satunya kita di radio ini, kita juga ada penyuluhan secara langsung, atau kita ke desa, ke pasar, kita melakukan penyuluhan juga, atau penyuluhan tidak langsung melalui media sosial. Selain itu kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat, kita bentuk kader-kader. Kita ada namanya Duta Kosmetik, itu anggotanya dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Kemudian kita ada kader keamanan pangan, anggotanya ada ibu-ibu PKK, ada kader organisasi masyarakat, itu dari Ormas, ada dari Aisyah, ada dari Fatayat, itu kita bentuk kader-kader. Ada dari juga kader pramuka. Nah, kader-kader itu kita bekali ilmu agar mereka bisa mencerdaskan kembali masyarakat yang menjadi komunitasnya, sehingga menjadi masyarakat yang cerdas, yang bisa memilih obat dan makanan yang aman. Itu sebagai tanggung jawab kami tadi. Kita selalu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, dan kita juga melakukan pembentukan kader supaya sampai ke masyarakat, karena kan nggak mungkin ya kita ketok pintu satu-satu, mendatangi RT, mendatangi RW, kan kita nggak mungkin, SDM-nya kita terbatas, sehingga kita membentuk kader-kader itu untuk meneruskan informasi yang ada di Balai POM Yogyakarta. Betul, karena memang tanpa disadari mungkin banyak masyarakat juga yang belum paham ya Bu ya. Untuk sekedar cek kemasan aja kadang kalau beli cuma asal beli gitu, padahal belum dicek expired date.
biasanya cek harga ya Bu. Biasanya cek sel. Yang terpenting adalah harganya dulu, padahal belum tahu tuh kemasannya sudah rusak atau enggak. Kan harusnya itu yang perlu masyarakat tahu ya Bu Wulan dan juga Bu Eti ya. ya. Mbak Widya, kita juga sudah aktif Mbak menggunakan berbagai media. Tadi kan ada media sosial, kemudian kita juga televisi, baliho, SMS blast, kemudian termasuk ini yang melalui radio. Betul. Juga media cetak kita juga aktif. Jadi semua media kita upayakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bisa menjangkau seluruh DIY khususnya. Nah itu tadi ya. Memang kita juga harus lebih aware sendiri juga nih masyarakat, ketika kita sudah tahu misalnya ada tahapan-tahapan seperti itu, ya kita bisa sampaikan juga ke lingkungan sekitar ya Bu ya. Jadi tugasnya tidak hanya dari Badan POM saja, tapi kita sendiri juga ikut aktif membantu gitu ya, memberikan edukasi. Nah ya untuk yang tahu. Nah sebelum ke saran dan juga himbauan kepada masyarakat nih Bu, ada tips tidak Bu yang bisa dilakukan oleh kami nih supaya tidak salah nih membeli produk gitu ya, produknya ini ilegal karena tidak ada izin edarnya gitu Bu, gimana? Iya, untuk tip yang pertama adalah hati-hati saat membeli produk secara online. Sekarang kan banyak ya yang hobinya belanja online. Betul. Gitu ya, karena mudah, cepat, kemudian kita tidak harus kemana-mana ya. Tapi itu ada kelemahannya. Jadi kalau membeli online kan kita tidak bisa melihat barangnya ya Mbak ya. Kita tidak bisa memutar-mutar barangnya dan teliti gitu. Kita hanya melihat foto. Nah itu harus dicermati betul ya, untuk agar identitasnya itu bisa kita ketahui dengan jelas. Kemudian Badan POM juga tidak pernah mengizinkan label produk itu untuk klaim berlebihan. Jadi kita juga harus waspada kalau ada produk terutama makanan ya yang overklaim gitu. Kemudian jika ragu-ragu, maka masyarakat dapat mengecek produk tersebut ke situs-situs yang resmi ya, misalnya website Badan POM, www.pom.go.id, atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Itu bisa di-download di Play Store, kemudian kita masukkan nama produknya atau nomor izin edarnya, begitu nanti akan diketahui apakah itu produknya sudah terdaftar atau belum. Oke, siap. Terakhir Bu, himbauan kepada masyarakat selaku kita konsumen ya Bu, baik makanan maupun obat-obatan nih, supaya kita tetap aman mengkonsumsi makanan yang kita beli atau obat yang kita beli nih, monggo. Ya, jadi di Badan POM itu ada namanya jargon ya. Jargon kita adalah cek klik. Oke. Nah, ini untuk memudahkan dari konsumen ketika melakukan pembelian produk, kita harus cek klik. K pertama itu artinya kemasan, cek kemasan. Jadi sebelum kita membeli, kita lihat dulu apakah kemasan masih dalam kondisi baik. Jangan sampai informasinya atau tulisannya di situ sudah luntur, atau mungkin sudah penyok, atau mungkin sudah berlubang. Nah, kita cek dulu kemasannya harus dalam kondisi yang baik, utuh. Kemudian L, cek label. Nah, di label ini karena seperti tadi ya, kadang-kadang kita kan hanya ngecek harga. Seharusnya kita ngecek komposisinya apa sih. Mungkin ada kita yang alergi, sehingga kita harus melihat komposisinya di situ. Kemudian harus kita juga melihat apakah ada nama produsennya atau tidak, karena ini penting. Ketika ada kasus kan kita bisa klaim ke produsennya. Tetapi kalau tidak ada nama produsen di situ, nah kita akan mengadu kemana kalau nanti ada kasusnya. Kemudian cek klik ya, I itu adalah izin edar. Nah ini yang paling penting, karena ketika sudah memiliki izin edar, itu artinya sudah dijamin keamanannya oleh Badan POM maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu kita pastikan bahwa produk yang kita beli itu ada izin edarnya. Kemudian yang terakhir kadaluarsa. Nah, kita selalu melihat ya, kalau ini saya rasa sudah banyak dipraktekkan. Kita lihat kadaluarsanya, jangan sampai kita beli, kita tergiur dengan adanya diskon tadi, beli 4 dapat 5. Nah, ternyata besok sudah ED. Nah, kita belum sempat makan ternyata sudah ED. Nah, itu adalah cek kadaluarsa. Jadi cek klik,
cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Yes, mantap banget nih ya pendengar ya. Menutup bincang spesial kali ini, cek klik kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsanya. Jangan lupa, kita sendiri juga perlu untuk lebih aware, untuk lebih waspada juga akan obat atau juga makanan yang akan kita konsumsi. Terima kasih Bu Eti dan juga Bu Wulan. Sama-sama. Informasinya sangat penting untuk kita tahu nih pendengar Star FM yang lainnya ya. Bincang spesial bersama dengan Balai Besar POM Yogyakarta saya akhiri, dan lagu-lagu bagus masih akan terus kita putarkan sampai nanti malam ya pendengar ya. Saya Widya Pradipta pamit undur diri, sampai jumpa.